oriented dari teman-teman Smart Omega. Dan ini menarik nggak ngeliat lapu-lapu nanti seorang diri di bagian depan. Tapi akan seperti apa perjalanan dari Fnatic Onyx di game pertama. Hari ketiga ini, match pembukaan apakah mereka sudah persiapkan untuk memberikan yang terbaik. Karena ingat, ini adalah hari terakhir penentuan Hero yang sudah mereka miliki untuk bisa memenangkan pertandingan di game yang pertama. Dan ini dia untuk Land of Dawn kita. Let's go to the Land of Dawn. Game pertama, match pertama hari ketiga Snapdragon Pro Series. Smart Omega Philippines versus Fnatic Onyx Indonesia. First of all, kita bakalan lihat fokus dari kedua belah jungler mengarah ke area orange dan purple ya. Ada perbedaan yang signifikan, tapi kalau kita bicara soal emblem ada dua trio untuk pemain-pemain dari tim Smart Omega. Dan menarik rasanya kalau kita lihat juga dari bagaimana Cewek memprioritaskan damage ya. Dari Master of Assassin, Swift yang dia bawa, dan ya sejauh ini belum ada skirmish, tapi Jong di area top lane nampaknya agak sedikit kewalahan ketika berhadapan 1v2 situation di area tersebut. Iya, masalahnya Kairi dengan Julian ya, dia paham ketika level 3 nggak perlu full ambil ke arah semua creep jungle yang dia miliki. Dia mau coba ngasih pokingan damage dulu, dan itu yang terjadi dengan JWM yang kehilangan setengah HP-nya. Mau nggak mau membuat dia nggak bisa terlalu maju. Masalahnya cewek juga mendapat gangguan dari Andoryu yang sekarang sudah ada di area atas. Ya sejauh ini masih so-so banget, belum ada pergerakan yang signifikan. Tapi setup di area top lane ini nampaknya membuat adanya skirmish yang bakal diciptakan 3 versus 2. Yap, mencoba untuk memberikan backupan. Deadly Catch masih belum connect sepertinya, memang kena ke arah cewek. Tapi belum ada inisiasi lanjutan yang dilakukan oleh Smart Omega. Sekarang sudah mulai masuk menuju ke arah menit kedua dan turtle setup sepertinya sudah dipersiapkan oleh Fnatic Onyx nih. Yang menjadi menarik adalah dengan Bane yang masih dalam keadaan cooldown dari Deadly Catch-nya. Apakah bisa nih untuk setup juga di turtle pertama? Iya, ini yang jadi tanda tanya. Sejauh ini masih berfokus terlebih dahulu terhadap pengambilan orange dan juga monster jungle. Sedangkan Fnatic Onyx yang lebih dulu melakukan siasat setup di area turtle ya. Disusul dengan adanya Sans dan juga setup dari Keyboy. Ini nampaknya mempersulit Smart Omega untuk kasih follow up sih. Sehingga tidak ada kontestasi. Free turtle ini jadi keunggulan dan berita baik juga untuk teman-teman Fnatic Onyx di awal game berjalan. Ya, itu yang tadi aku bahas. Karena memang dengan belum available-nya Deadly Catch dari Andoryu, member dari Smart Omega nggak ada yang siap juga untuk membuka visions di turtle pertama, membuat Fnatic Onyx lebih bebas dan sekarang akan lebih menekankan pressure mereka ke bagian top lane atau gold lane dari Smart Omega. Harus sudah mulai aware karena Keyboy membuka visions dan mengetahui keberadaan dari 3 player Smart Omega di area jungle. Ya, ini udah mulai main proaktif ya. Semuanya udah sama-sama unlock skill. Ada terpantau gap level antara kedua belah jungler. Tapi lihat Keyboy nampaknya sudah mulai coba untuk cari celah. Dan Caknu nampaknya mendapatkan informasi nih, meriah banget. Wah, masalahnya sekarang Domian Blast yang connect karena 4 player dari Fnatic Onyx. Deadly Catch dikeluarkan. Hanya berhasil memukul mundur saja di sisi belakang. Lihat Lutfi, first blood diamankan. Bahkan member kedua dipanis, Ryota juga hilang di tangan Kairi. Oh, satu buah penginisiasian bagus sekali tapi nampaknya carry di area top. JWM, where are you running? Tetap dikejar Lycan Pouch-nya, nggak bisa menjadi penyelamat untuk nyawa dari sang gold laner Smart Omega. 3 member langsung dipanis oleh Fnatic Onyx. Dan sang landak benar-benar memberikan efek kejut di menit ketiga. Oke, first blood yang diinginkan oleh Smart Omega justru berujung dari malapetaka yang bisa dimaksimalkan oleh Fnatic Onyx. Bagaimana tadi research yang sudah dikeluarkan oleh Smart Omega ya, dimaksimalkan dengan sangat baik loh informasinya oleh Fnatic Onyx. That's why dari follow up yang diberikan, Lutfi yang datang dari area bottom lane memberikan impact besar. 3 pemain hilang untuk nothing. Ditambah lagi disusul dengan objektif turtle. Ini yang ngebuat perekonomian dari Fnatic Onyx justru jauh lebih stabil dan swing jauh ke area lebih memimpin dibandingkan Smart Omega. Dan ini jadi PR. Masuk menit keempat masalahnya. Kita lihat juga dari gold leaderboardnya ini dipimpin oleh pemain-pemain dari Fnatic Onyx. Iya, tapi yang aku bikin penasaran adalah item pertama dari Andoryu. Dia build ke arah Sky Piercer. Dan jujur, selama di skena internasional aku jarang banget melihat ada item Sky Piercer di first itemnya. Tapi the way of Keyboy dikeluarkan, fokus ke Andoryu. Belum berhasil selamat, dipanis balik. Satu member yaitu Sans dihilangkan nyawanya. Kairi mencoba untuk escape, dikejar. Sempat untuk enhance sword, melarikan diri JWMK, nggak mampu selamat. Dipanis member kedua dari Fnatic Onyx, Smart Omega. Lutfi pun datang dengan Bravest Fighter-nya. Ada Art Shatter yang dibuka oleh Ryota dan Pramal Rat mencoba menangkap keberadaan dari cewek. Masih bisa menghindar dengan Abyss Walker, tapi Lutfi pun bisa menahan semua damage-nya dan disengage dengan cukup aman meskipun ukir
belum mampu menumbangkan Keyboy di bagian mid lane. Oke, pecah telur sudah akhirnya ya. Nyawa dari sang jungler ditukarkan dengan dua pemain dari Fnatic Onyx. Dan di sela-sela mereka men-take down karya sosok Kairi. Nampaknya hal tersebut dilakukan untuk memulihkan perekonomian dengan men-setup karya Turtle sesegera mungkin. Dan memang itu yang mereka butuhkan juga sih. Dan bicara soal Skypizer, ya dia udah 2 kali terpick off. Ditambah lagi kalau kita ngomongin Skypizer, itu udah mulai di nerf yang dimana early-nya gak sepower itu. Dan ini jadi PR tersendiri dari sosok Andre yang udah terpick off 2 kali. Gimana nantinya mereka membutuhkan setup lebih jauh lagi terkait bagaimana pergerakan dari Fnatic Onyx. Ketika mereka mau coba untuk masuk mencari pertukaran ya dari hilangnya Turtle dan juga poin eliminasi. Iya, itu yang tadi aku bahas tentang Skypiercer ya. Karena item pertama dari Andoryu ini nggak akan efektif karena dia belum mendapatkan poin kill. Sementara itu Keyboy mencoba untuk recall dan ya dia masih hanya nge-trigger aja beberapa skill dari Smart Omega. Yep. Dan kalau kita bahas dari segi itemnya memang terlihat item pertama yang dituju dari Kairi adalah Blood Wings. Mempermudah dia untuk bisa selamat ketika shieldnya dihancurkan. Iya, dan Jom atau JOM ini ya, dari Rogernya mendahulukan item offense ya, lebih tepatnya dengan area Thunderbelt, titik manis antara true damage dan juga bagaimana dia bisa kasih slow effect. Dan lihat Keyboy. Wah, the way of Keyboy kembali purify oleh JOM. Tapi itu momentum yang tepat karena sekarang mid lane outer turret dihancurkan dan juga purple buff dicuri oleh Kairi, membuat perbedaan satu level semakin terasa nyata dari kedua belah jungler. Dan di sisi bawah ini pressure balasan dilakukan oleh Smart Omega, inner turret bahkan dihancurkan, tapi seperti ada backupan dari Ludpi yang masuk dengan Bravest Fighter 3-man stun, mencoba untuk mempanis JWM, bermain lebih aman lagi karena ingat ada Guardian Reflections yang dikeluarkan serta Numian Blast memukul mundur semua member dari Fnatic Onyx. Tapi lihat Keyboy, dia mencoba mencari celah untuk menusuk dari belakang Smart Omega. Oke, siapa tuh yang bakal dicari? Karena nampaknya target operasinya ada Ukir. Udah mulai maju tuh Keyboy. Wah, terlalu dalam sepertinya dan Deadly Cats menjadi penutup pergerakan dari Keyboy. Oke, kalau kita lihat sebelumnya ada mirroring ya, pengambilan karya objektif turret. Cuman tidak begitu unworth it buat Smart Omega. Kenapa? Karena memang yang diambil oleh Fnatic Onyx adalah power center turret di area mid lane. Yang mereka ambil adalah dari bawah, tapi setidaknya ada pertukaran. Tapi lihat Ludpi. Wow, Ludpi kembali membuka, memberikan pressure yang besar karena Ukir. Ada backupan dengan Eternal Guard yang diaktifkan oleh Suns. Turtle ketiga akan coba dikontes oleh kedua belah tim. Sang landak dengan ada Kairi yang bersiap juga dipaksa untuk mundur, merelakan Turtle ketiga ke tangan dari Smart Omega. Dan di sisi lain dengan seberapa yang gagal, masalahnya kali ini lihat the way of the dragon yang connect ke Ryota. Dipanis sudah satu member dari Smart Omega dan Ludpi bergerak ke lini belakang menangkap JWM. Gak berhasil untuk escape dua player dari Smart Omega. Oke, Turtle terakhir boleh dipegang oleh Smart Omega, tapi lihat ganjaran maut yang harus diterima oleh Smart Omega. Bagaimana dua pemain mereka, late game insurance, Roger yang diamankan oleh JOM harus ikut tumbang. Di sisi lain Purple Buff yang sudah 3 kali kalau tidak salah in total diamankan oleh sosok Kairi. Ini yang ngebuat akhirnya ada gap level yang konsisten dipegang oleh Kairi dan gak berhenti sampai di situ nih keuntungan yang diamankan oleh Fnatic Onyx. Beberapa objektif turret lainnya terpantau udah 3 outer turret loh. Ini udah berhasil diamankan oleh anak Fnatic Onyx. Dan ini thanks to Keyboy yang memang proaktif banget dengan power cownya. Seperti kita tahu ya, Keyboy ya being Keyboy dengan cownya, dia tahu betul kapan momen yang bisa dilakukan. Dan lihat Eternal Guard. Wah, itu connect-nya ke dua member dari Smart Omega cukup tepat, tapi memang belum ada follow up yang dipersiapkan oleh Fnatic Onyx. Mereka masih mencoba untuk meracik sesuatu nih. Ini Keyboy lagi-lagi menjadi vision opener untuk mereka sambil mengetahui keberadaan member-member Smart Omega dan menunggu 40 detik ke objektif Lord pertama. Sementara kalau kita lihat bukan cewek yang memainkan laning jauhnya, melainkan Kairi yang ada di bagian atas. Ya Kairi ya, udah mulai bertukar job desk ya untuk ngebalancing landingnya sebelum mereka menyikapi karya Lord. Dan kalau kita lihat dari Kai juga udah cukup set up dengan adanya Fedora Feven dan juga Blood Wings, another Blood Wings di tangan Suns. Ini juga jadi salah satu isu yang perlu lagi. Posisi dari Fnatic Onyx lagi megang kendali permainan, baik dari segi gold, baik dari segi objektif turret. Landing jauh seperti bawah kalau misalnya bisa dimaksimalkan oleh Fnatic Onyx, ini bisa jadi keunggulan tersendiri buat Fnatic Onyx nantinya bisa mengamankan game. Iya, tapi kalau untuk di Lord pertama menurut aku chance besar masih dipegang Fnatic ya. Yep. Karena perbedaan dua level ini akan berpengaruh sekali dari segi retributions-nya. Dan ada conceal play yang coba dilakukan, Chuck Mamba mencoba charge up, Numian Blast dipersiapkan, Suns terkena damage-nya. Tapi lihat Ludpi masuk dengan Bravest Fighter, Kairi mempersiapkan diri di bagian belakang. Targetnya belum terlihat, Ludpi menahan semua damage yang masuk dan Flicker pun gagal. Terpanis sudah dengan Crab Claw Cannon, Keyboy, The Way of Dragon. Karena Ukir masih bisa purify, Kairi mencoba mengejar tapi belum ada follow up-nya. Masalah sekarang cewek
gak bisa diselamatkan. Tergaruk oleh seorang Roger dari JWM. Oke, nampaknya inisiasi dari Spear of Distraction, miscalculate yang coba untuk diupayakan dan di follow play cewek berujung maut. Dua pemain dari Fnatic Onyx down dan nampaknya tim fight oriented yang tadi kita bahas ini dipegang oleh Smart Omega bisa direalisasikan karena dua pemain hilang untuk nothing. Dan ketika mereka tahu perbedaan kuantitas yang mereka miliki, mereka langsung gas ke area Lord. Dan ini yang perlu dicegah juga ya, walaupun memang kalau kita bicara soal high ground, mereka dari Fnatic Onyx mungkin bisa memaksimalkan tersebut dengan adanya Suns. Tapi ini tarat-tarat yang tidak terjamah dengan adanya Lord, kita bisa tahu betul ini bisa diambil oleh pemain-pemain Smart Omega. That's why Fnatic Onyx mereka harus hati-hati dengan setup lanjutan dari pemain-pemain Smart Omega. Iya, tadi momentumnya cewek agak sedikit telat sih untuk join team fight-nya juga dan membuat kayak ada keraguan juga dia iya, ada mau keraguan push juga. atau dia mau masuk ke fight. Betul, dan sekarang malah membuat keuntungan ada di Smart Omega dengan keuntungan dari Lord yang mereka dapatkan sebesar 2.500 gold. Ini cukup membuat Fnatic Onyx dalam tekanan nih, karena sekarang Lordnya masih cukup off-label dan ingat, ketika main team fight yang tadi aku bahas, komposisi hero dari Smart Omega itu bagus banget. Yep. Sekarang console play lagi-lagi diinisiasikan oleh Smart Omega, Chaknu di bagian depan, Kairi sudah memperlihatkan dirinya di area inner turret. Sepertinya berusaha untuk dibekuk di bagian belakang oleh JWM. Damage dari Thunderbelt terlalu sakit untuk ditahan oleh Keyboy. Sementara lihat cewek bermain sendirian ada di bagian atas dan dia memberikan pressure di sisi lain dari adanya Lord. Meskipun ada Eternal Scar diaktifkan, Lord gagal seperti untuk bisa menembus pertahanan dari Fnatic Onyx in the way of Keyboy. Menangkap member Andoryu di sana, Smart Omega dipanis. Mencoba untuk mengacak-acaknya, Lutfi dengan Bravos Fighter gagal. Tapi Ukir masih bisa dipertahankan, double kill di tangan Kairi. Looking for triple kill, Chaknu. Mampukah dia selamat? Sepertinya masih bisa ditangkap. Tapi sangat disayangkan Spirit of Misery yang mendorong Chaknu. Membuat dia agak sedikit ada space. Dan bahkan Guardian Reflection mencoba untuk escape. Dan sepertinya Chaknu masih bisa diselamatkan. Dikejar oleh cewek, abis Walker. Dan ya, masih bisa bertahan. Ya pertukaran 2 untuk 2 ya. Setup tim fight yang mau coba untuk dimaksimalkan oleh Fnatic Onyx. Mampu membuahkan hasil. Dan kalau tadi ceritanya di area top lane ada Wave Binion yang unggul di tangan seorang cewek. Mungkin bisa saja untuk menembus karya lini pertahanan lebih dalam. Dan thanks to cewek juga ya sebelum adanya join terhadap Spear of Distraction yang dia buka. Dia mampu untuk menukar turret di area bottom lane yang nyaris saja dihancurkan oleh Smart Omega. Justru cewek dari Fnatic Onyx yang bisa masuk ke area base turret. Sehingga keunggulan tersendiri untuk teman-teman dari Fnatic Onyx loh. Iya, dan lihat ini nggak ada keuntungan yang didapatkan ketika Lord jadinya. Yang tadi sempat leading 2.500 malah sekarang minus 180 gold. Dan bahkan best turret dari Smart Omega Philippines itu juga hancur. Ya. Sementara Fnatic Onyx masih ada semua base turretnya. Betul, hanya 2 inner juga. Dan The Way of Dragon kembali dibuka. Ryota nggak sempat untuk Primal Wrath. Lutfi masuk dan Bravos Fighter, Kairi Enhanced Swords. Connect ke JWM. Dan Lutfi berhasil mempani JWM. Chaknu pun down. Lihat gimana JWM masuk dengan Speed of Destruction. Dan this is the double kill for JWM. Di momen krusial dengan wipeout untuk Fnatic Onyx. Dan one straight push is real di bagian atas dari Smart Omega Philippines. Oke, nampaknya tidak ada power defensif tambahnya bisa dimaksimalkan Smart Omega dan Fnatic Onyx. Take the game yang pertama. Wow, itu team fight statistik yang sempat